Shalom. Ya, happy Sunday semua. Mari kita mau bangkit berdiri. Walaupun kita belum banyak ya, masih menunggu jemaat yang lain. Kita mau tetap semangat menyambut Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat ini menjamah setiap kita. Mari kita mau salaman kanan kiri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you. Ya, mari kita mau satukan hati. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Shikiara katabaya shikia namaya kurya labaya shikia rabaya shikia rabaya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di tempat kami pada pagi hari ini di GBI Rem kiranya seperti di surga. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Fitka Widiawati. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu. Dan Engkau sudah mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kami bisa fokus memuji menyembah Engkau. Kami mau lebih peka lagi Tuhan akan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau tuntun sertai setiap jemaat-jemaat yang saat ini mungkin sedang menuju ke tempat ini Tuhan. Tibakan mereka sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Tutup bungkus setiap sudut ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa bilur darah-Mu ya Bapa. Segala roh iblis, setan, roh jahat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang bertata di atas tempat ini, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Bapa, kami mau melayani-Mu dengan tulus hati. Biar Engkau saja Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi atas tempat ini. GBI Rem Permata Hijau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh.
Lebih keras lagi saudara. Yes. Sama-sama serukan. Di hadapan katamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sekampung di dalammu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Senada dengan surga Tuhan Yesus, kami pagi hari ini bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, Engkau menganugerahkan damai sejahtera itu untuk setiap kami, sehingga kami boleh tenang ada di dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dengan begitu bebasnya, tanpa melewati satu pun di antara kami ya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama katakan, Bapa. Bapa tak mendengar seruan hati kami pagi hari ini Tuhan. Seruan hatiku. Pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, tidak sekalipun Tuhan biarkan kita saudara. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari dengan segenap hati lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, katakan, dari kasih-Mu, dari
beri kasih lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Yes, kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari lebih lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Benar Bapa, hati kami merasa tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami mau duduk dengan tenang Bapa, agar apa yang disampaikan oleh isi hati-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memegang ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji dalam nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Luar biasa buat pagi hari yang indah ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh ada di hadirat Tuhan, karena kita tahu Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Biarlah kiranya buat pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting ya, di mana dalam 1 tahun ini kita diberi tema tentang kebangkitan keluarga. Ya, kebangkitan keluarga. Tentu Bapak Ibu tahu kebangkitan keluarga itu apa? Tentu keluarga kita. Dan khotbah kita hari ini saya ambil tema kecilnya, bangun keluargamu di atas batu karang. Bangun keluargamu di atas batu karang. Ya, karena ini penting, sangat penting buat keluarga kita. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, Yesus mengibaratkan hidup kita, hidup manusia seperti membangun sebuah rumah. Ya, seperti membangun sebuah rumah. Di sini kita ada Pak Herman ya, yang membangun sebuah gedung. Tentu kan harus dengan pondasi yang kuat.
Tidak bisa sembarangan. Ya, kalau membangunnya dengan asal-asalan pasti cepat rubuh dan itu berbahaya. Ya, tetapi di sini membangun batu karang yang teguh tidak hanya untuk secara pribadi, tetapi untuk keluarga kita. Ya, karena keluarga kecil kita itu seperti sebuah rumah dan kualitasnya itu sangat-sangat ditentukan di atas apa rumah itu dibangun. Ya, mungkin banyak kita melihat kalau rumah itu dibangun dengan barang-barang yang branded, yang mewah, tidak harus seperti itu. Ya, tetapi biasanya seorang yang bangunan itu kontraktor, dia mengerti dengan bahan apa itu dibangun. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Ya, keluarga kita itu seperti itu. Ya, kita lihat dari sudut pandang Tuhan Yesus ada 4 ya. Yang pertama, keluarga itu seperti rumah yang sedang dibangun. Nih lihat ya, seperti rumah yang dibangun ya. Setiap dari kita tuh membangun sebuah rumah tangga ya, itu ada nilai-nilai yang diwariskan. Ada nilai-nilainya. Tidak hanya serta-merta kita bangun terus menjadi sebuah keluarga yang kokoh. Ada nilai-nilai yang dijalankan ya. Ada keluarga yang dibangun, di situ tulis di atas materi. Ya, materi tentu tahu ya, kalau materi itu tentang keuangan, ya, rumah tangga yang akan goyah. Kalau keuangannya sudah mulai nggak ada atau udah mulai mengalami kesusahan, itu akan goyah. Seberapa banyak kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang bisa bertahan. Ada orang kalau dia merasa sudah goyah, rumah tangga pun akan berantakan. Tetapi berbeda dengan diri kita yang sudah mempunyai Tuhan. Amin. Kita kalau punya Tuhan yang luar biasa, di saat kita mengalami badai yang sangat luar biasa, terutama tentang finansial kita, ya, kita akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap datang mencari Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mungkin caranya kita, ya, bukan caranya Tuhan. Cara Tuhan itu dahsyat. Yang di luar nalar kita itu yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Ya, Bapak Ibu mungkin berpikir, emang bisa? Tentu bisa. Bapak Ibu pasti pernah mengalami pada saat keuangan goncang, keuangan sedang tidak memungkinkan, tiba-tiba dapat order yang di luar nalar kita. Yang mungkin orang lama menghubungi kita tiba-tiba memberikan order. Artinya keuangan kita akan kembali pulih secara perlahan-lahan. Tidak seperti ini, kalau kita mengalami kegoncangan keuangan, lalu kita meninggalkan apa yang sedang kita bangun. Awalnya sudah mulai kokoh, sudah mulai kuat, dia sudah mulai goyah. Ini biasanya tuh keluarga yang dia bangun di atas materi itu seperti itu. Ya, jadi kita jangan pernah ada kata goyah. Lalu yang kedua, ada yang dibangun di atas cinta, ya, cinta, romantisnya aja. Ya, sekarang kita sering dengan makan tuh cinta gitu kan. Berumah tangga itu tidak hanya karena cinta. Kenapa saya katakan, ya Bapak Ibu di sini udah pengalaman, mungkin banyak sini anak muda, ya. Kenapa saya katakan tidak hanya berdasarkan cinta, ya. Ada uang disayang, nggak ada uang ditendang. Itu namanya bukan cinta. Tetapi di saat dia mengalami badai itu, ya, cinta itu masih tetap ada. Oh, proses rumah tangga itu seperti ini ya, bahwa kita harus tetap teguh. Berbeda dengan orang dunia, ya, dia nggak mau tahu. Yang penting aku hari ini ada sesuatu yang aku dapatkan, ada sesuatu yang aku mau. Ya, seberapa banyak rumah tangga yang kita lihat, dia merasa aku nggak mau, aku menuntut. Oleh karena itu sebuah rumah tangga itu yang paling penting keterbukaan. Itu sangat-sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih, saya kalau sama suami, saya tidak mau satu apapun yang saya tutup-tutupi. Saya open. Tetapi kalau suami saya tertutup sama saya suka ingatkan, jangan main-main. Saya ingatkan loh, jangan main-main. Ya, kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena mengacu kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah mau tertuju kepada Tuhan, gak ada kata lain kita keluar dari rel itu, kita harus tetap lurus. Jadi saya kalau ada apapun saya kasih tahu. Saya tetap, walaupun orang bilang maaf ya, katanya PIN gak boleh dikasih, saya tetap kasih tahu. Saya tetap kasih tahu. Kenapa?
Saya melihat dari pengalaman banyak teman-teman saya, begitu saya nggak tahu nih siapa yang akan Tuhan panggil lebih dahulu, betul nggak? Kita nggak tahu ya, entah suami, entah anak, entah istri, entah kita nggak tahu. Teman saya mengalami begini, begitu suaminya dipanggil Tuhan, dia nggak tahu, Pin nggak tahu, semuanya serba nggak tahu. Artinya suaminya menutupi, bener kan? Menutupi kan? Kalau kita terbuka dengan pasangan kita pada saat terjadi apapun itu, kita bisa langsung connect. Kita bisa langsung tahu, oh iya aku tahu. Saya beberapa kali jelaskan ke beberapa teman saya, kalian suami istri harus terbuka. Urusan PIN juga harus tahu. Kenapa? Belajar dari pengalaman, ya kebetulan kan saya RT di daerah saya, belajar dari pengalaman, kalau kita tidak mengetahui PIN pasangan kita, pada saat kita ke bank, itu prosesnya tidak mudah. Tidak mudah. Ya, saya melihat loh itu terjadi. Pertama, datang dia minta surat notaris. Notaris free atau bayar? Bayar. Murah atau mahal? Mahal. Ya, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Itu buat bikin pernyataan dari notaris. Tapi kalau pasangan kita tahu, PIN-nya saya tahu, kita bisa tarik secara perlahan-lahan, betul nggak? Tidak mengeluarkan biaya ekstra. Ya, itulah yang saya katakan tadi, di dalam materi, di dalam cinta, tidak hanya cinta, dalam suka dan duka tuh harus dilewati bersama-sama. Jangan sampai salah satu sudah tidak ada, dia tidak tahu apa-apa, nggak mengerti. Ya aku nggak tahu gitu. Saya yakin dan percaya setiap kita kalau bersama pasangan kita, walaupun di sini banyak anak muda ya, tetapi belajar dari pengalaman, tidak apa-apa ya. Jadi mengerti bahwa pasangan kita harus mengerti apa yang kita alami, apa yang kita punya, dia harus tahu. Jangan ada yang ditutupi karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, artinya tidak ada yang ditutupi. Kalau masih ditutup-tutupi, kita tidak menjalankan apa yang Tuhan minta. Kita harus menjalankan itu semua. Lalu yang ketiga, ada juga yang dibangun hanya di atas aturan dan kekuasaan, tanpa kasih dan pengertian. Nah, ini juga saya melihat tanpa ada kasih dan pengertian. Contohnya di mana? Ya, pada saat ya pasangan kita sedang pergi nih keluar kota, tiba-tiba mau pulang ke rumah. Ya, mau pulang ke rumah, teman saya ini lagi duduk makan sama saya loh. Tiba-tiba dia bilang begini, Fit, saya mau pulang dulu ya. Kenapa? Saya harus menyiapkan minum, saya harus mempersiapkan ini itu buat suami saya. Oh itu bagus, sangat bagus. Tetapi yang saya lihat dari teman saya ini ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa dia harus melaksanakan tugasnya itu. Biasa kan ada suami nggak perlu sampai begitu, betul nggak? Karena ada rasa pengertian, ada rasa sayang. Oh ya udahlah, mungkin dia lagi having fun sama teman-teman, betul nggak? Jadi dikasihlah waktu, nggak apa-apa. Jadi nanti baru saya dilayani oleh istri. Ada juga yang seperti itu. Artinya apa? Saya sampai bertanya loh ke teman saya. Suatu ketika saya jalan, saya tanya loh, kok kamu sampai sebegininya? Padahal suami istri melayani. Saya mungkin ini udah mau tidak bertemu, udah mau 10 tahun lebih, hampir 15 tahun lah. Dari anak saya masih bayi, kita komsel bersama-sama, anak saya sekarang udah umur 25 yang paling besar. Yang kecil 18. Artinya udah begitu lama saya gak bertemu. Begitu saya bertemu, dia sudah gak sama suaminya. Kaget gak? Saya kaget loh. Tetapi saya bisa menilai dari situ bahwa apa yang dia alami, dia tidak mempunyai kebebasan. Karena apa? Dia didiri di atas aturan dan kekuasaan. Karena suaminya merasa, saya kan suami harus dilayani. Betul, sangat betul. Kita harus melayani suami kita dengan baik. Betul, tetapi lihat dulu seperti apa. Sampai dia gak tahan. Saya bertemu dia udah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah gitu. Saya bertemu, jadi saya tanya. Karena saya kenal seluruh keluarganya. Karena kita komsel selalu di rumah dia gitu kan. Dia pengusaha sukses. Jadi saya tanya, kemana Bapak? Lalu dia bilang, saya udah gak sama Bapak. Diceritakan akhirnya semuanya. Ingat gak ya waktu kita makan? Saya harus buru-buru pulang gini-gini. Itu dia ceritakan. Saya gak kuat katanya gitu. Kalau dia mempunyai, saya bilang begini loh. Kalau waktu itu iman aja kamu kuat, kamu bisa lewati.
Jadi saat ini dua-duanya tidak menikah. Jadi masing-masing aja tuh, tinggal masing-masing. Hubungan tetap baik-baik karena ada anak 2. Itulah kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat di dalam rumah tangga, itu bisa goyah. Makanya 3 hal ini menurut sudut pandang Yesus itu, keluarga itu seperti apa dibangun? Apa karena materi, apa karena cinta, apa karena kekuasaan atau aturan? Tidak, kita harus membangun rumah tangga itu karena ada rasa kasih sayang, semuanya itu udah jadi satu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu, ya. Jangan membangun rumah itu seperti membangun di atas pasir. Ya, mungkin anak-anak kecil pernah membangun pasir di laut, di pinggir laut, kalau kena laut rubuh nggak? Sebentar aja udah langsung habis. Itu seperti di atas pasir, enggak tahan. Jadi kita harus membangun rumah tangga kita itu di atas batu karang yang teguh. Mau diapain juga enggak goyah. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Tidak main-main. Betul? Tidak main-main. Ini karena Tuhan ada di dalamnya. Kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, sebentar aja udah goyah, bye. Seberapa banyak kita orang tua yang sudah mendengar anak-anak muda zaman sekarang. Mereka menikah ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, selesai. Saya kadang-kadang bertanya, apa arti itu pernikahan? Saya berkata seperti ini karena ini real, kenyataan saya alamin dan saya melihat. Saya sampai kaget, lah Ci kan baru 2 bulan yang lalu, iya udah gak tahan, gak kuat, selesai. 2 bulan, artinya apa? Waktu pacaran sehari yang gak ketemu gak bisa, betul gak? Telepon bisa sampai 3 jam, 4 jam. Pagi telepon, siang udah ketemu, betul gak? Makanya saya suka bilang ke anak saya, kalau menikah itu bukan seperti waktu kamu pacaran, betul gak? 24 jam kamu akan bertemu dan 24 jam kamu akan komunikasi dengan orang yang sama. Bukan orang yang berbeda. Oleh karena itu harus dicari tahu apa arti sebuah keluarga. Tidak hanya main, oh menikah pesta mewah, enggak. Tidak seperti itu. Karena itu awal mula dari perjalanan kehidupan rumah tangga. Ada suka dan duka yang harus dilewati. Kuat atau enggak. Jangan sampai nanti sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bye. Pernikahan itu sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Gak ada yang lain. Jadi jangan main-main memilih pasangan. Jangan pernah main-main. Karena itu adalah satu rumah tangga yang harus teguh, dibangun teguh di atas batu karang yang teguh. Lalu kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Ya, Yesus berkata bangunan rumahmu di atas batu. Siapa batu itu? Batu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam rumah tangga kita. Hanya Dia satu-satunya yang mampu menolong. Mungkin setiap kita para wanita biasanya ya, yang memakai perasaannya tuh gak kuat. Tetapi di dalam kelemahannya ada kekuatan. Ada Tuhan Yesus yang memberi pertolongan. Mungkin saat ini kita mengalami satu badai belum bisa kita selesaikan. Tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Ya. Lalu yang kedua, apa artinya membangun di atas batu karang? Ya, apa artinya membangun di atas batu karang? Ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Kalau kita sudah dengar, terus kita keluarkan di sini, artinya kita tidak meletakkannya di sini. Harusnya kan kalau kita sudah dengar, kita renungkan. Oh iya ya, Tuhan sudah berkata seperti ini, aku harus lakukan. Ya, Yesus menjelaskan bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Artinya bukan hanya tahu kebenaran, tapi taat melakukannya dalam kehidupan nyata. Ya. Dalam konteks keluarga, membangun di atas batu karang berarti menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Ya, pedoman kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa membangun pedoman kehidupan kita, kita mau jadi apa? Betul? Karena rumah tangga kita itu kita bangun di atas pedoman yang teguh, yang kuat. Ya. Lalu yang ketiga, saat badai datang, rumah yang berdiri di atas batu akan tetap kokoh. Ya, akan tetap kokoh. Ya. Dia tidak akan bebas dari badai.
Ya, justru hujan, banjir dan angin tetap datang. Ya, tapi rumah itu tidak roboh. Begitu juga dengan keluarga kita. Akan ada masalah keuangan yang tadi saya jelaskan. Akan ada masalah keuangan, lalu akan ada sakit penyakit. Ya, beberapa waktu yang lalu anak saya sakit. Saudara, pada saat anak saya sakit, saya sempat down. Saya sempat sedih. Kenapa? Karena dia masuk masa-masa kritis. Ya. Jadi DB itu tidak mudah. Saat dia memasuki masa kritis, saya hanya bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya mau nangis ya saudara ya waktu itu. Tapi Tuhan bilang begini, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap teguh. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong. Di saat saya merenung di kamar rumah sakit ya, saya elus anak saya bilang gini, Raymond harus kuat, Raymond harus kuat, nggak boleh lemah. Ya, walaupun waktu itu udah dibilang masuk ICU. Bapak Ibu, kalau anak mau masuk ICU, bagaimana perasaan kita? Ya, saya bilang ini Tuhan, saya nggak mau anak saya masuk ICU. Saya nggak mau Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Tetapi apa yang Tuhan kasih ke saya, bahwa anak saya nggak masuk ke ruang ICU. Ya, saya bilang Tuhan terima kasih kalau anak saya nggak masuk ke ruang ICU. Padahal hanya demam berdarah loh. Bukan penyakit yang kayak, oh harus yang seperti apa, enggak. Saya bilang Tuhan, saat penyakit itu datang, apakah saya minta? Saya nggak minta. Saya hanya bilang Tuhan, Engkau yang punya anak saya ini Tuhan. Kalau memang Tuhan mau lakukan apapun itu, saya tetap ikut Tuhan. Tetapi Tuhan berkata lainnya, anak saya boleh disembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa baik. Dia gak pernah meninggalkan kita. Makanya pada waktu saya ada acara rakerda, saya udah hampir gak mau ninggalin anak saya. Karena sedetik pun saya gak mau tinggalkan anak saya. Tetapi saya bilang begini, Tuhan, apakah saya harus melangkah ke acara rakerda di Citraland? Kata hati saya bilang gini, kamu tetap jalan. Kamu tetap jalan. Tuhan pasti tolong. Itu anak saya lagi lemah. Hari Senin itu saya masih lemah. Malam Pak Gem baru datang bersama tim. Saya ucapkan terima kasih yang datang mendoakan anak saya. Saya bilang Tuhan saya datang. Karena saya ketua wilayah saya datang Tuhan. Di saat itu ketua BPD, ketua PP semua mendoakan anak saya. Saya bilang saya akan datang Tuhan. Apapun yang terjadi karena saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Karena kalau kita membela pekerjaan Tuhan, Tuhan tuh perhitungkan itu semua. Begitu saya berangkat ke rakerda, pikiran saya di rumah sakit. Ya, saya selesaikan tugas saya setelah saya baca program semua selesai, saya pamit pulang. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya dapati saat itu? Saya datang anak saya dalam keadaan bugar, dalam keadaan segar, dalam keadaan yang tidak lemah seperti awal yang saya tinggalkan. Ya, itu artinya Tuhan bekerja. Tuhan memberikan pertolongan melalui doa itu besar kuasanya. Ya, begitu saya datang saya lihat anak saya segar, saya bilang terima kasih Tuhan. Apa yang saya lakukan pagi ini tidak sia-sia. Saya datang mencari Tuhan, saya datang utamakan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita di dalam rumah tangga ada badai, ada apapun itu seperti yang saya alami, saya ada badai, anak saya masuk rumah sakit. Artinya saya tetap harus berdiri teguh walaupun harus ada derai air mata, betul nggak? Walaupun harus ada derai air mata. Ya. Orang tua mana yang kalau melihat anaknya sakit enggak pusing. Saya 7 hari di rumah sakit. Makanya tadi saya bilang ke anak saya bilang, mama nih dari kamu masuk rumah sakit sampai hari ini mama nih kurang fit nih, enggak enak badan karena capek kan. Harus di rumah sakit terus. Saya bilang, mama nih kurang enak badannya. Kemarin saya udah hampir mau bilang ke Pak Gem saya enggak ini dulu ya firman, tapi saya katakan begini, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya, saya mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau berdiri di atas batu karang yang kokoh Tuhan. Tidak lemah, selama masih bisa berjalan beri yang terbaik bagi Tuhan. Artinya apa? Saat badai datang, saat cobaan datang, kita tetap mencari Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Lalu di dalam rumah tangga itu akan ada konflik atau tantangan dunia. Itu banyak. Ya, konflik itu banyak.
Tidak hanya serta-merta nggak ada konflik di dalam rumah tangga, itu pasti banyak. Tetapi balik lagi kepada kita sebagai orang yang menjalankan rumah tangga itu, apakah kita mampu melewati itu semua? Apakah kita sanggup melewati itu semua? Ya, Bapak Ibu mungkin melihat apakah saya ini tidak ada masalah? Ada. Tidak ada sesuatu yang digumulkan? Ada. Tetapi satu yang kita pegang, Tuhan Yesus, hanya satu-satunya yang mampu menolong kita. Menolong Bapak Ibu dan saya. Hanya satu, Tuhan Yesus. Mungkin di sini ada yang sampai rumah tangganya udah 30 tahun, 40 tahun. Kenapa? Karena dia berdiri di atas batu karang kokoh. Betul gak? Kalau enggak karena ada Tuhan, enggak mungkin sekuat itu. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Lalu yang keempat, yang terakhir, keluarga yang kuat akan menjadi terang di dunia. Ya, keluarga yang kuat akan menjadi keluarga yang terang di dunia. Saat keluarga kita berdiri kokoh dan hidup dalam kasih Kristus, kita menjadi kesaksian yang hidup. Ya, kita menjadi kesaksian yang hidup. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kata yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Kalau hari ini adalah hari yang tepat untuk membangun kembali apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Bahwa kita adalah terang dunia. Kalau kita aja di luar tidak bisa menjadi terang dunia, bagaimana kita bisa menginterpretasikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita contoh simple aja, nggak usah sampai kayak yang ribet gitu ya. Dalam keluarga, ya mungkin kita masih ada keluarga yang belum di dalam Tuhan. Ya, kita gimana bisa mau menjadi terang buat keluarga kita kalau kita sendiri aja nggak karu-karuan. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah bercerita bahwa saya adalah 12 bersaudara, saya anak yang paling kecil. Dan saya adalah anak yang mengikuti Yesus dari SD. Jadi dimanapun ibadah ada saya selalu datang. Beberapa waktu yang lalu ada kebaktian, ya, ada kebaktian ibadah gitu. Saya kebaktian Paskah, saya mendengar Bapak Gembala itu bilang begini, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Dimanapun kamu berada selagi bisa kamu datanglah untuk beribadah. Dan saya katakan begini dalam hati saya. Yes Tuhan, itu saya. Kenapa? Karena kalau saya mau pergi jalan keluar kota, anak saya pasti bertanya, entah yang cowok entah yang cewek. Mah, bawa baju satu yang bagus ya buat ke gereja. Saya bilang iya, bawa satu yang bagus buat ke gereja. Jadi saya akan cari gereja di mana itu berada. Di mana gereja itu berada. Kenapa? Karena ada kehausan. Karena apa? Kita mau jadi terang. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, ke keluarga kita, mereka udah tahu. Ya, ada beberapa keluarga saya yang sudah masuk di dalam Tuhan. Kenapa? Melihat dari contoh. Ya, saya 12 bersaudara, saya anak paling kecil. Kalau ada masalah, keluarga saya carinya ke saya. Anak saya tahu ini. Carinya ke saya. Jadi kalau ada apa-apa, ini bagaimana. Padahal harusnya anak bungsu yang cari ke atas. Ini kebalik, dari atas turun ke bawah. Itu artinya Tuhan pakai kita, Bapak Ibu dan saya untuk menjadi berkat, menjadi terang. Tapi kalau kita aja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bisa menjadi terang? Dan kata-kata yang selalu saya ingat hingga hari ini dari anak-anak saya kedua-duanya, di mobil saat kita pergi bertiga, yang cowok yang cewek saya lupa, berkata gini, aku kalau udah gede mau kayak mama, katanya gitu. Saya tanya kenapa? Iya, mama itu di masyarakat juga dikenal, bantu orang. Di sini juga mama dikenal, bantu orang. Artinya ada sesuatu yang dia lihat, kita menjadi terang. Tetapi kalau anak kita aja udah berkata, apa yang saya mau lihat dari mama? Artinya kita tidak menjadi berkat buat anak kita. Saya selalu menerapkan kepada anak saya itu, jangan pernah engkau meninggalkan ibadahmu. Kenapa? Karena itu adalah hubunganmu yang terdekat nanti engkau sama Tuhan. Kalau kamu aja udah meninggalkan ibadahnya itu sangat disayangkan. Dari masa kecil anakku dari bayi loh. Saya sudah biasakan anak saya ikut sekolah minggu. Sekolah minggu tidak pernah saya kosongkan. Kalau saya pergi jalan-jalan hari Sabtu jam 4 sekolah minggu, jam 2 saya harus sudah on the way balik ke rumah. Kenapa? Anak saya harus ke sekolah minggu.
Bapak Ibu yang terkasih, saya lakukan itu tidak hanya kepada anak saya yang normal loh. Saya ini boleh kesaksian sedikit, saya pernah lahir anak 3 kembar. Ya, anak saya 3 kembar ini yang terselamatkan 1 karena yang 1 meninggal di perut, yang 2 meninggal setelah 3 bulan karena nggak kuat di inkubator, yang 1 lagi bertahan sampai 3 tahun. Anak ini yang berumur 3 tahun ya, setiap hari Minggu ikut ibadah di pangku sama mbak saya. Kalau enggak Sabtu. Jadi Sabtu saya bilang gini, nama mbak saya Siti, saya ingat banget. Siti, ini kamu ya susu buat si Elvan ya, ini. Nanti kamu ajak dia ke gereja, nanti saya anterin kamu. Nanti jam 5 saya jemput balik, karena jam 4 sampai jam 5. Nanti kamu duduk aja di situ, gak apa-apa. Sampai mbak saya ini ya, dia hafal puji-pujian. Karena apa? Karena setiap Sabtu kan saya titip di situ. Saya titip. Setiap hari Sabtu saya lakukan itu. Karena saya percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita dahsyat. Walaupun anak ini tidak normal, tetapi dia bisa mendengar, betul gak? Cara Tuhan itu ajaib. Dia bisa mendengar puji-pujian, firman, dia bisa dengar. Itu saya lakukan. Makanya saya memberitahukan kepada teman-teman saya, anak-anak muda yang punya anak, termasuk ponakan saya bilang gini, dari dini anak kasih sekolah minggu. Betul gak? Kasih sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu ini luar biasa. Dia menerapkan dari bayi ya hingga dewasa, pasti ada sesuatu yang tertanam di pikirannya. Betul gak? Pasti ada yang tertanam. Dua-duanya anak saya itu semuanya dari sekolah minggu. Sampai akhirnya Tuhan percayakan melayani. Itu karena apa? Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau kita gak biasakan dari kecil, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan kita secara pribadi? Gak bisa. Kalau sudah dewasa kita baru ajak dia ibadah, ikut ini, rada susah, betul gak? Rada susah. Tetapi kalau dari kecil dia sudah terbiasa. Aku harus datang cari Tuhan. Nah, itulah kita. Kalau kita mau memiliki rumah tangga yang kokoh, tidak hanya tadi berdasarkan materi, berdasarkan cinta, berdasarkan aturan, kekuasaan, tidak hanya itu. Ya, tetapi berdasarkan ada rasa kasih sayang, ada Tuhan di dalam kita, ya, ada Tuhan yang selalu menyertai. Anak-anak juga bertumbuh dengan baik, anak-anak juga bertumbuh dengan tidak asal-asalan. Kita akan melihat nanti setelah anak kita dewasa, oh iya ya Tuhan bekerja ya buat anak-anak kita. Tidak hanya berlalu sia-sia. Itulah kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu terkasih buat pagi hari ini, ya, kita belum ada keterlambat untuk membangun rumah tangga yang baik. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Karena selalu waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ya, saya undang pemain musik, WL singer, dan kita selalu memberi yang terbaik buat keluarga kecil kita. Karena Tuhan Yesus ya menyenangi, menyukai kalau keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, ya, yang tidak pernah ya meninggalkan Tuhan, pasti berbeda, pasti berbeda. Hari Minggu ini saya tahu, ya, mungkin banyak yang punya acara, punya apapun itu, tetapi ingat, utamakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah bersama keluarga, datang mencari Tuhan. Kita angkat pujian, refnya saja, ku terhubung denganmu. Haleluya. Nanti saya dibantu oleh WL ya. Ku terhubung denganmu. Glory bagi namamu. Selalu melekat di hati. Benar Bapa. Biarlah keluarga kami selalu terhubung dengan Engkau. Dan firman yang tertanam di dalam rumah tangga kami Tuhan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau tahu keberadaan keluarga kami. Itulah dasar Kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi setiap kami ya Bapa. yang berdaulat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar ya Bapa, keluarga kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Apapun yang kami alami ya Bapa di dalam rumah tangga kami Tuhan, kami tetap meletakkannya di dalam tangan-Mu dan kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mendengar ya Bapa. Engkau berkati setiap rumah tangga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yang diberkati, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita.